Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, channel yang membahas seputar informasi kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali kami membahas tentang bagaimana caranya menambah angka kredit peningkatan pendidikan. Jadi di video sebelumnya sebenarnya kami sudah membagikan tentang tata cara klaim angka kredit. Nah, kali ini itu langsung kami akan praktekkan caranya menambah angka pendidikan hingga masuk di aplikasi kinerja BKN. Nah, jadi seperti yang tampil di layar ini adalah penetapan angka kredit pendidikan. Nah, di mana sebenarnya ini didahului oleh rekomendasi dari BKPSDM terkait bisa tidaknya angka pendidikan yang bersangkutan ini diklaim. Nah, jadi sebelumnya juga dipastikan oleh admin instansi itu untuk angkanya ini tampil di si ASN. Nah, jadi coba kita akan lihat penampilan atau penampakan dari penambahan angka kredit pendidikan di si ASN. Jadi di sini kita perlu remajakan angka kredit yang bersangkutan, yaitu angka kredit pendidikan. Nah, jadi di sini jenis usulannya itu kita tambah. Kemudian di sini kita tekan untuk memilih pendidikan. Nah, jadi kalau seperti ini tampil di sini pendidikan yang bisa dipilih, artinya ini yang bersangkutan itu bisa mendapatkan angka pendidikan. Kalau misalnya pendidikannya ini sejalan dengan jabatannya yang sekarang. Nah, namun jika ada pendidikan misalnya, maksud saya ada pegawai yang misalnya ingin menambahkan pendidikan, angka pendidikan, tetapi pas kita menambahkan di sini untuk memilih pendidikan dan di sini tidak tampil untuk pendidikannya, artinya itu dia pendidikannya tidak bisa ditambahkan. Nah, mungkin pendidikannya itu bisa saja didapatkan mungkin sebelum menjadi CPNS. Nah, karena kalau misalnya keterangan di sini bisa saja beda-beda ya di sini. Karena saya belum melihat, belum bisa membandingkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya untuk PNS yang bersangkutan sekarang ini dia itu tertera di sini, yaitu mulai tahun 2022 ke atas, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tampil seperti ini, saat kita akan mengajukan PAK pendidikan, berarti ini sudah bisa ditambahkan untuk angka pendidikannya. Jadi kalau misalnya ada PNS yang menghadap ke misalnya ke BKD dan setelah kita cek untuk angka pendidikan di sini dia tidak muncul untuk pendidikan yang mau dipilih, karena ini dipilih. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada yang muncul, berarti tidak ada pendidikan yang bisa kita klaim, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut saja. Nah, di sini kan ada, jadi kita sisa pilih di sini. Nah, setelah kita pilih di sini, kita langsung tutup. Nah, seterusnya ini dia akan langsung terisi otomatis di sini nama jabatan, kemudian tahun. Nah, seterusnya ke bawah itu, nah ini langsung terisi di sini. Jadi di sini ada perhitungan angka kredit pendidikan. Jadi ini karena dia golongan 3C mau naik ke golongan 3D itu membutuhkan 100 angka kredit. Nah, di sini kenapa dikali 25%? Karena angka pendidikan itu kita mendapatkan 25% dikali angka kumulatif kenaikan pangkat. Jadi untuk kenaikan pangkat itu kita butuh 100 dari 3C ke 3D. Jadi di sini 100 dikali 25% sama dengan dapat 25 angka kredit.
Nah, jadi di sini sebenarnya yang perlu kita tambahkan itu adalah nomor SK-nya. Jadi di sini kita masukkan nomor SK-nya. Jadi di sini sebenarnya yang kita perlu masukkan itu, yang perlu kita masukkan manual hanya nomor SK saja. Oke, jadi kita cocokkan kembali. Oke, sudah benar. Untuk tanggalnya itu tanggal kemarin 26 2024. Oke. Nah, jadi selain daripada isian ini, semuanya itu dia serba otomatis oleh sistem. Jadi yang perlu kita isi itu di sini hanya nomor SK dengan tanggal SK. Nah, setelah itu, setelah kita mengisikan nomor SK dan tanggal SK-nya itu kita jangan dulu disimpan, kita masuk di dokumen pendukung. Jadi di sini kita harus upload dokumen PAK tadi. Jadi kita cari di sini. Oke, jadi ini ada di sini. Jadi kita tunggu ya, ini sudah masuk. Setelah ini kita simpan. Oke, sudah, ini berhasil disimpan. Selanjutnya kita tekan tombol berikutnya. Kemudian berikutnya lagi. Kemudian terakhir kita simpan berkas. Oke, jadi ini usulan sudah tersimpan. Nah, jadi setelah peremajaan tadi sudah disimpan, itu sebenarnya masih ada proses approval di sisi CISN instansi. Nanti setelah kita approval barulah itu berhasil disimpan secara permanen. Nah, jadi tadi juga sudah saya lakukan approval sebelum ke aplikasi e-kinerja ini. Nah, jadi di sini kita pastikan untuk AK-nya yang integrasi sudah masuk. Kemudian kita lakukan kembali sinkron AK CISN. Nah, jadi kita lakukan sinkron agar PAK peningkatan pendidikan tadi masuk di sini. Nah, ini sudah masuk. Ini. Jadi ini kap pendidikannya itu dia masuk 25. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi ini sudah ada 2 baris yang muncul. Yang baris pertama itu di sini sumber CISN, konversi AK pendidikan. Yang kedua itu kinerja integrasi. Nah, setelah seperti ini barulah kita lakukan penambahan PAK konversi 2023 yang merupakan dari AK konversi dari predikat kinerja atau predikat SKP. Jadi kita langsung tambahkan di sini. Kita pilih tahun 2023. Ini SKP-nya di mana, kemudian periode finalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini dia akan muncul untuk riwayat angka kredit. Nah, di sini yang pertama itu AK pendidikan 25, AK integrasinya 0. Kemudian di sini yang 2023. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita sisa isikan tempatnya. Jadi kita isikan tempat penandatangan. Setelah itu kita isikan tanggalnya itu kita pilih yang penanggalan Januari saja. Oke, jadi setelah itu kita di sini. Nah, jadi untuk
pembaruan aplikasi kinerja ini tepatnya di angka kredit. Nah, jadi ini kalau kita misalnya mau naik pangkat dan angkanya sudah mencukupi, berarti ini kita centang. Nah, jadi kalaupun kita centang ini tetapi angka kumulatif yang didapatkan di sini belum mencapai untuk AKKP, ini kalau kita centang dan disimpan itu dia tidak akan tersimpan. Aplikasi akan menolak. Ini seperti yang muncul, usulan PAK ditandai untuk kenaikan pangkat tetapi belum memenuhi angka kredit kenaikan pangkat, seperti itu. Nah, jadi nanti bisa dilihat di sini. Jadi ini dia kan perolehan kita 25, kemudian perolehan ini 25. Nah, ini sudah dapat 50 sebenarnya. Nah, tetapi untuk kenaikan pangkat itu membutuhkan 100. Jadi yang bersangkutan ini harus mengumpulkan kembali 50 angka kredit untuk bisa naik ke 3D, seperti itu. Oke, jadi ini kita hilangkan centangnya baru disimpan. Oke, jadi ini sudah berhasil tersimpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan ini. Kemudian selanjutnya kita buat preview PAK. Nah, sudah berhasil. Jadi kalau sudah seperti itu dan tidak ada tampilan notifikasi gagal, berarti sudah berhasil. Nah, untuk memastikan berhasilnya pembuatan ini, kita bisa unduh preview PAK sebelum diajukan. Jadi kita klik unduh preview PAK. Jadi kita langsung saja ke bawah. Ini di akumulasinya. Nah, ini untuk koefisiennya ini. Di sini untuk akumulasinya, jadi itu di tahun 2022 ada peningkatan pendidikan, itu mendapatkan sebesar 25 angka kredit. Nah, ini untuk angka integrasinya memang 0. Kemudian yang di 2023 itu mendapatkan 25, jadi totalnya adalah 50 angka kredit. Nah, di sini di bawah di penetapan PAK-nya. Nah, jadi ini perolehannya itu 50. Berarti kekurangan untuk kenaikan pangkat itu 50 di sini. Oke, jadi ini sudah kita pastikan sudah benar. Selanjutnya ini kita ajukan ke atasan. Nah, jadi setelah pengajuan ini berarti kita kembali harus melapor ke atasan untuk melakukan persetujuan terhadap ajuan PAK yang dilakukan, yaitu PAK 2023. Nah, jadi untuk persetujuan atasan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, mungkin bisa dilihat di video itu. Untuk praktek langsung menambahkan angka pendidikan mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalau ada video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.